Ini barangkali, maaf, ini masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi peristiwa yang dimimpikan oleh beliau ketika ada 9 kiai harus memanjat sebuah tebing gunung. Ternyata yang 9 itu ketika satu gugur, tebing kedua satu lagi gugur, tebing ketiga gugur lagi. Ternyata yang selamat 1 sampai 9 adalah almarhum muassis pondok pesantren Baitul Hikmah Kiai Haji Syaifuddin Juhri. Maka setelah mengingatkan Allah atas melalui impian, yang insya Allah impian itu adalah seperti impiannya Nabi Ibrahim atas menyembelih putranya. Maka setelah mendapatkan berbagai pendapat-pendapat dari keluarga setelah ayahanda menikah kepada ibu, kemudian bapak bertanya almarhum, barangkali ada tanah lagi? Tidak. Ternyata menunjukkan di tempat ini. Setelah melihat situasi, keadaan, posisi daerah, persis apa yang diimpikan ketika itu. Maka karena keyakinan beliau menginspirasi apa yang diimpikan oleh Nabi Ibrahim tadi atas putranya, maka beliau mengeluarkan pernyataan, membuat kesaksian bahwa kemanfaatan beliau pantaslah di tempat ini, walaupun waktu itu yang disebut HTAG, HT, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan sangat bertubi-tubi. Bahkan dari keluarganya sendiri banyak yang menolak, jangan di situ. Akhirnya mengeluarkan statement terakhir, kalau misalkan saya tidak diizinkan di tempat ini, lebih baik saya cerai dengan putri yang dicintainya. Maka akhirnya dua-duanya menyepakati, ayahanda dan ibunda, untuk berjuang di tempat ini. Walhasil pesantren ini bukan hibah, walhasil pesantren ini bukan hadiah, tapi benar-benar bahwa pesantren ini adalah merupakan unjuk perjuangan beliau ketika mengislamkan, ketika menyebarkan, ketika mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang beliau miliki di pondok pesantren yang beliau telah terima dari berbagai sanad-sanad keilmuan. Maka alhamdulillah dari situ prestasi Haur Kuning dari semenjak tahun 70-an, 80-an itu sudah muncul. Bahkan yang paling menarik, kemunculan salah satu muridnya, almarhum Kiai Haji Panhur atau istilahnya Teh Syuhrawardi, ketika mendapatkan perintah untuk mengikuti acara pengajian pasaran di Sadang, dan di Sadang itu datangnya dari berbagai pesantren alumni Sadang, dan kemudian yang datangnya bukan sekedar Kabupaten Garut, tapi minimal 2 provinsi, yakni Jawa Barat dan DKI. Bahkan
Kalau sekarang dihitung bisa 3 provinsi ya. Yang akhirnya alhamdulillah waktu itu memberikan pertanyaan oleh almarhum Mama Kiai Haji Raden Utsman Sadang untuk menjawab isi daripada makalah dalam Alfiyah itu. Semuanya tidak ada yang menjawab. Karena Mama itu saking ingin sampai mana keberhasilan muridnya ketika mengajar Alfiyah, maka disitulah bismillah almarhum Kiai Syuhrawardi mengeluarkan jawaban. Ternyata jawaban itu benar-benar terharu. Dan setelah ngaji beliau manggil, kamu ngaji di mana? Siapa nama gurumu? Nah, ini satu fakta bahwa Baitul Hikmah itu dari awalnya itu dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup memberikan kesan untuk orang-orang yang semangatnya kurang. Istilah bahasa Sunda itu minder gitu. Nah, makanya dengan perjuangan itulah alhamdulillah saat ini, yakni memasuki yang ke-50 berapa sekarang? Haur Kuning ini yang ke-59 kalau nggak salah. Ternyata Haur Kuning ini sudah bisa kita saksikan secara mata kepala Bapak masing-masing. Bukan sekedar pendidikan formal, bukan sekedar pendidikan non formal, yakni pesantren, tapi pendidikan formal pun kiai atau pengusaha semuanya sama. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka mewujudkan bahwa al-ujrah biqadrin masyaqah, bahwa kesuksesan itu sesuai dengan kesusahan. Biqadril kaddi tuqtasatul ma'adi wa man talabal ula syahiran lain.